Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak putus-putusnya kita mengingat nikmat-nikmatnya, karena dengan nikmat tersebut apa yang kita rasakan dari kebaikan-kebaikan yang ada terlaksana. Salah satu di antaranya adalah kita kembali diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti melanjutkan kembali kajian rutin kita ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya ikhlas karenanya Rabbul Alamin dan diterima olehnya di sisinya. Baik, sekarang dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali kajian bahasan kitab Kasyfus Syubhat yang tentunya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan alhamdulillah kita telah melewati bahasan-bahasannya, syubhat-syubhatnya yang beliau paparkan, yang beliau berikan jawaban-jawabannya, dan itu tentunya sangat-sangat berharga bagi kita semua, karena kita ketahui fakta-fakta yang ada di dalam kehidupan kita, di lingkungan sekitaran kita, itu sangat-sangat banyak syubhat yang ada seperti yang beliau sebutkan. Nah, ini tentunya kalau kita melihat bahasan kitab Kasyfus Syubhat ini akan sedikit lagi selesai, karena syubhat yang ada ini sudah tergolong habis ya. Ini syubhat yang terakhir ini, ya, syubhat yang ke-15 ini adalah syubhat yang terakhir yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Jadi oleh karena itu kita mengingatkan kepada jamaah semua untuk melihat kembali bukunya, walaupun dengan cepat, walaupun dengan ringkas, karena kalau ditutup langsung atau tidak dimurojahkan, ya tentunya dikhawatirkan lupa, terutama jawaban-jawaban, poin-poin jawaban daripada syubhat-syubhat yang ada. Baik, kalau kita melihat asy-syubhatu al-khamisatu asyrata, yaitu syubhat yang ke-15 yang beliau sebutkan di sini, dan kita ingatkan hitungan syubhat-syubhat ini ya kita ambil daripada sebagian syurah, sebagian penjelasan-penjelasan, kitab-kitab penjelasan para ulama. Kalau tidak, kitab Kasyfus Syubhat ini ya tentu tidak ditulis syubhat ini yang pertama, ini yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Namun alhamdulillah para ulama yang menjelaskan Kasyfus Syubhat memberikan kita poin-poin syubhatnya, itu urutan-urutannya sehingga memudahkan kita mengikutinya. Baik, syubhat yang ke-15 ini boleh kita sebut yang ke-15 setelah yang ke-14 tentunya, karena yang 14 dan 15 ini sebenarnya pada hakikatnya tidak jauh berbeda dengan syubhat yang ke-14. Ini masih berkaitan dengan al-istighatsah. Jadi apa kata mereka dalam syubhatnya? Kata mereka dalam syubhatnya adalah syubhat lain yang dimiliki orang-orang musyrik adalah kisah Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api. Nah, ini masyhur kita membacanya di dalam surah Al-Anbiya ayat 68, ayat 68, 69, kita baca di situ keterangan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, bagaimana beliau berhadapan dengan penguasa pada waktu itu Namrud, kemudian beliau akhirnya dilempar ke kobaran api yang menggunung pada waktu itu. Dan ini memang fakta sejarah yang disebutkan oleh Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW. Tentunya ini kita yakini bahwa kejadiannya benar-benar ada. Namun detail-detailnya apakah itu benar adanya, tentu ini memerlukan riwayat-riwayat yang sahih, sehingga detail-detail riwayat-riwayat yang ada kaitannya dengan sejarah-sejarah yang sudah pasti itu tergolong Israiliyat, yaitu kisah-kisah yang terjadi sebelum Nabi SAW.
itu tergolong Israiliyat. Nah, dalam Israiliyat ini kata para ulama menegaskan bahwa sikap kita ketika kita berhadapan dengan Israiliyat, ini yang pertama, apabila kisah Israiliyat tersebut sahih datangnya dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang sahih, maka tentu ini 100% kita terima. 100% kita terima. Tapi apabila Israiliyatnya ya itu tidak berdasar dengan hadis yang sahih, ya tentu kita tidak terima 100, tidak terima tidak menolak 100% dan juga kita tidak menerima 100%. Ya, kenapa demikian? Karena mungkin saja terjadi demikian. Tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk kita tetapkan, namun untuk kita sandarkan itu secara sahih, ya tentu tidak bisa, tidak boleh. Kenapa? Karena tidak berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Baik, salah satu di antara Israiliyat adalah kisah yang disebutkan oleh tukang syubhat ini. Jadi orang yang menyebutkan syubhat ini, apa katanya? Kita ulangi lagi, syubhat lain yang dimiliki orang-orang musyrik adalah kisah Nabi Ibrahim tatkala dilempar ke dalam api. Ini kita sebutkan, ini sahih adanya ya. Al-Quran menyatakan demikian, sampai kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi Allah perintahkan kepada api pada waktu itu, kobaran api, untuk menjadi api yang sejuk, yang dingin, tapi menyelamatkan Nabi Ibrahim pada waktu itu. Al-Anbiya ayat 69. Terus kata di sini, tukang syubhat atau mereka-mereka yang memiliki syubhat menyampaikan syubhatnya, yaitu ada kisah malaikat Jibril menghalanginya di udara. Jadi kita melihat, kita mengetahui bahwa kobaran api yang disiapkan oleh penguasa pada waktu itu, Namrud pada waktu itu, sangat-sangat besar, menggunung. Sampai-sampai diriwayatkan bahwa burung-burung yang terbang di atasnya pun mati karena panasnya minta ampun, luar biasa. Karena ya tidak heran, api kalau sudah menggunung besar semacam itu, ya tentu apa saja yang lewat di atasnya tentu tidak akan mampu menahan panasnya, apalagi masuk langsung ke kobaran apinya, sudah jelas akan mati. Baik. Nah, ini pada waktu itu ya tentu karena kobaran apinya menggunung, jadi mereka-mereka yang akan membakar Nabi Ibrahim pun tak mampu untuk mendekatinya. Kenapa? Karena besar sekali apinya. Akhirnya bagaimana caranya? Mereka menggunakan manjanik. Manjanik itu alat untuk melempar dari jauh. Ya, kita tahu ya, alat seperti itu di zaman dahulu ya digunakan untuk melempar batu, digunakan untuk melempar ya macam-macam lah. Salah satunya digunakan untuk melempar Nabi Ibrahim alaihissalam karena tidak mampu mereka mendekati kobaran api yang menggunung yang sangat-sangat panas tersebut, sehingga dilemparlah dari jauh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian di tengah-tengah udara menuju ke kobaran api tersebut. Inilah dia riwayat yang mereka sebutkan, malaikat Jibril menghalanginya di udara. Ya, kita bayangkan begitu ya, dilempar begitu, kemudian di tengah-tengah itu sebelum terjatuh ke dalam api, ada malaikat Jibril di situ menghalanginya di udara. Lalu Jibril bertanya kepada Ibrahim, apakah kamu butuh, yaitu memerlukan sesuatu? Maka Ibrahim menjawab, kepadamu sama sekali saya tidak butuh, saya tidak perlukan pertolonganmu, itu maksudnya. Ya, ini kononnya Jibril alaihissalam menjumpai Nabi Ibrahim ketika di udara gitu, sebelum masuk ke dalam api, menawarkan pertolongan. Ya, apa yang kamu inginkan sekarang? Jadi kalau Ibrahim menyebutkan saya ingin agar kamu mengembalikan saya lagi ke tempat semula, ya boleh-boleh saja, karena ini malaikat. Sama seperti Nabi alaihissalam diberikan tawaran oleh malaikat penjaga gunung pada waktu itu ketika Nabi SAW sampai di Taif, ya, di mana rakyat Taif pada waktu itu melukai Nabi SAW sampai berdarah. Ini sama, ya. Taif. Jadi apakah kamu memerlukan sesuatu bantuan, maksudnya? Maka Ibrahim menjawab, kepadamu saya sama sekali tidak memerlukan. Saya tidak memerlukan bantuanmu. Maksudnya apa di sini? Hanya memerlukan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala saja. Oleh karena itu tidak terjadi sesuatu hal. Artinya Jibril tidak melakukan sesuatu.
Lantas mana kemudian mereka mengatakan, ini syubhatnya. Ini kisahnya ringkas saja tadi, syubhatnya. Mereka mengatakan kalaulah istighatsah itu syirik, tentu Jibril tidak akan menawarkan pertolongannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Namanya juga syubhat ya. Namanya juga syubhat. Jadi orang tuh kalau udah menyukai sesuatu, kalau sudah terjerumus kepada sesuatu, ya beribu macam alasan, bahkan sejuta alasan pun boleh didatangkan olehnya untuk membenarkan kelakuannya, untuk membenarkan hasratnya, keinginannya, amalannya, dan seterusnya. Ya seperti orang ini. Jadi kalau kita melihat ini terjadi syubhat terjadi istighatsah apa tidak? Ya, dari minta tolong, dan pernah kita sebutkan istighatsah itu kan minta tolong pada waktu saat emergensi. Itu istighatsah. Bagian daripada doa, bagian daripada minta tolong. Tapi disebut istighatsah al-ghauts, yaitu tidaklah disebutkan al-ghauts, melainkan pada waktu saat mencekam, saat berbahaya, saat emergensi, begitu. Nah, kalau kita melihat keadaan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, itu tentu sangat emergensi, sangat-sangat memerlukan bantuan, sehingga istighatsah pada waktu ini atau dinamakan ketika itu istighatsah, ya tentu ya kita sepakat ini namanya istighatsah. Kita sepakat istighatsah. Namun lagi-lagi kalau kita melihat jalan daripada diskusi ini, ya ini tentu tidak nyambung. Ya, kenapa? Karena kalau kita melihat syubhat yang ke-14 disebutkan, diterangkan oleh Syekh rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bahwa beliau dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sama sekali tidak menafikan al-istighatsah. Ini harus kita catat baik-baik bagi kita pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagi kita orang-orang yang konon dianggap Wahabi. Itu kita catat baik-baik bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab yang mereka sebut sebagai Wahabi itu mereka mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menetapkan al-istighatsah, namun kembali kita balik kepada keterangan beliau rahimahullahu taala di jawaban syubhat yang ke-14, bahwa al-istighatsah yang dibolehkan oleh beliau rahimahullahu taala tentu ada syarat-syaratnya, yakni syarat ketentuan berlaku. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kita sepakat al-istighatsah itu ada, ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah berserta dalil-dalilnya sudah jelas daripada Al-Quran dan Sunnah, namun sekali lagi sesuai dengan ketentuan syarat-syaratnya. Ya dah kita sebutkan istighatsah, minta pertolongan secara umum boleh, namun syaratnya adalah orang yang kita mintai tolong itu mampu, orang yang kita mintai tolong itu ada, hidup. Ini syarat mutlak ini, mampu, ada, hidup. Ini merupakan syarat dan ketentuan ketika istighatsah itu dibolehkan. Nah, jadi pada syubhat yang ke-14 mereka berdalil dengan peristiwa syafaatul uzma, dengan peristiwa syafaat agung, syafaat yang besar, di mana para anbiya itu uzur semuanya, menyampaikan alasan-alasannya, tidak mampu untuk memberikan syafaat, hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang memberikan atau yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Dan dibantah pada waktu itu karena ini berbicara alam akhirat, tentu alam akhirat ini kita berbicara juga alam kehidupan. Jadi apakah masuk ke dalam al-istighatsah yang sesuai dengan syarat dan ketentuan tadi, maka kita sebutkan sesuai. Ya, adapun mereka kiaskan kan akhirat itu bukan alam kehidupan, maka ini keliru akalnya. Ya, karena sebagaimana kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, begitu juga nanti kita akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi kehidupan sama-sama kehidupan. Jadi istighatsah ini maknanya adalah istighatsah yang benar. Nah, istighatsah yang benar. Baik. Nah, dari pada syubhat yang ke-14 telah
jelaskan mana satu syubhat yang mana satu istighatsah yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, mana satu yang tidak. Nah, kalau kita melihat syubhat yang ke-15 ini, itu mereka tentu tidak nyambung. Tentu mereka tidak nyambung. Nah, jadi kalau kita melihat ya, terlepas nanti kita akan sebutkan riwayat status daripada riwayatnya ini. Tapi kalau kita melihat, dan itu ya disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala juga pada jawabannya, bahwa tadi Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan istighatsah sesuai dengan ketentuan syaratnya. Nah, kalau kita melihat di sini bahwa Jibril alaihissalatu wassalam istighatsah ya kepada Nabi Ibrahim, artinya menawarkan pertolongan kepada beliau. Nah, ini menurut ketentuan syaratnya apakah berlaku apa tidak? Ya berlaku. Karena apa? Karena Jibril ada pada waktu itu, hidup jelas, mampu jelas, ya. Karena Allah memberikan malaikat-malaikat ini kemampuan yang khusus, tentunya mampu. Jadi istighatsah pada waktu itu, pada kejadian peristiwa Nabi Ibrahim dan Jibril alaihissalatu wassalam ini ditetapkan oleh Ahlussunnah Jamaah. Terlepas daripada riwayatnya, apakah sahih apa tidak. Terlepas daripada riwayatnya, maka ini ditetapkan. Kenapa? Karena syarat dan ketentuannya ada di situ, jadi kita tetapkan. Nah, kalau kemudian kisah ini dikiaskan kepada istighatsah yang lainnya, ketika pergi ke kuburan, ketika pergi ke tempat-tempat keramat dan seterusnya, tentu ini salah alamat. Dan alamat itulah yang dipaksakan, walaupun salah. Nah, dengan berbagai macam dalil-dalil yang ada. Nah, baik. Kemudian kalau kita melihat itu satu, kemudian dari sisi riwayatnya, para ulama menjelaskan dalam syarah mereka menjelaskan bahwa riwayat ini sekali lagi riwayat Israiliyat, ya. Kemudian dari segi kesahihan riwayatnya tidak sahih. Nah, tidak sahih. Nah, riwayat ini tentu walaupun riwayat tidak sahih, namun diriwayatkan juga oleh para ulama. Di antaranya adalah Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala dalam tafsirnya, dalam kitab tarikhnya. Nah, beliau sebutkan riwayat ini dan juga diisyaratkan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala dalam tafsirnya dengan isyarat yang dhaif. Juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah ad-dhaifah. Nah, dan bahkan di situ ada tambahan riwayat yang justru malah menyelisihi akidah daripada Nabi Ibrahim itu sendiri. Akidah, kemudian amaliyah daripada Nabi Ibrahim. Kalau dalam riwayat yang sepotong ini sepertinya tidak ada yang menyelisihi. Ya, namun dari sisi riwayat tetap dhaif. Karena ada perawi-perawi yang majhul, diterangkan oleh para ulama. Sehingga riwayat ini dhaif. Nah, ada lagi tambahan, ya, ziyadah tambahan daripada riwayat ini. Nah, apa kata tambahan tersebut? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika ditawarkan bantuan oleh Jibril alaihissalatu wassalam, Nabi Ibrahim mengatakan hasbi ilmi min su'ali ilmuhu hali atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi ini ucapan daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Ini tambahan riwayat, dan ini oleh orang-orang sufi ini jadikan hujjah. Jadikan hujjah ini orang-orang sufi. Jadi apa maksudnya? Hasbi min su'ali. Aku tidak perlu berdoa kepada Allah. Hasbi min su'ali ilmu, karena cukuplah Allah mengetahui keadaanku. Jadi aku tidak perlu lagi berdoa, memohon, karena cukuplah Allah mengetahui keadaanku. Ini kata riwayat ini. Sehingga dari riwayat ini ada sebagian daripada tarekat-tarekat sufi mengatakan bahwa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berdoa kepada Allah, memohon hajat kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk tuhmah. Ya, termasuk menuduh Allah Subhanahu wa taala yang bukan-bukan. Artinya apa? Menuduh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata mereka, ini orang-orang sufi. Jadi ini tambahan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, la aslalahu, tidak ada asalnya. Ini tambahan ini. Tapi kalau yang ini memang disebutkan oleh sebagian para ulama namun dhaif. Tapi tambahan ini
ditambah ketika disebut riwayat ini. Jadi hasbi min suali ilmuhu bihali. Jadi aku tidak perlu berdoa kepada Allah, cukuplah Allah mengetahui keadaanku. Nah, nih ketika Jibril mengatakan kamu perlu bantuan apa tidak? Jadi kata aku tidak perlu berdoa. Aku tidak perlu bantuanmu, aku tidak perlu berdoa. Cukuplah Allah mengetahui keadaanku. Ini katanya. Jadi tadi kita sebutkan orang sufi sebagian ya di antara mereka mengatakan berdoa, menyebutkan, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala itu tuhmah, menuduh Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang ajar pada Allah katanya, kata mereka. Nah, kenapa berdalil dengan ucapan Nabi Ibrahim ini? Berdalil dengan ucapan Nabi Ibrahim, itu Nabi Ibrahim dalam keadaan emergensi semacam itu, dalam keadaan terjepit pada waktu itu pun tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memerlukan doa karena Allah Maha tahu keadaannya. Jadi tidak perlu berdoa. Ini katanya. Nah, ini tentu syubhat lagi yang tadi kita sebutkan. Doa itu kan kata Nabi SAW huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Fad'uni astajib lakum. Jadi berdoalah maka aku akan kabulkan kata Allah. Belum lagi hadis an-nuzul, hadis turunnya Allah Subhanahu wa taala ke bumi pada sepertiga malam terakhir. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh di situ siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang meminta aku akan berikan, siapa yang minta ampunan aku akan ampuni. Nah, ini kalau tidak perlu berdoa ini masalah. Nah, maka sebab itu ini ziyadah ini kita sebutkan karena ketika mereka itu menyebutkan riwayat ini, itu mereka palingkan kepada atau tambahkan dengan ziyadah tambahan riwayat seperti ini. Nah, tambahan riwayat seperti ini masalah, ya. Ini masalah bukan hanya dari segi riwayat, tapi dari segi maknanya. Nah, karena tadi sampai-sampai sebagian mereka orang-orang sufi itu menyebutkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk tuhmah, itu kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nauzubillah min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala makin kita berdoa, makin suka Allah Subhanahu wa taala. Makin kita merengek, makin Allah Subhanahu wa taala suka. Nah, ini lagi-lagi datang syubhat seperti ini. Naudzubillah min dzalik. Baik. Nah, ini kita ada gambaran syubhat yang ke-15 ini bahwa mereka tidak segan-segan lagi ya menyebutkan dengan syubhat mereka riwayat-riwayat yang kira-kira sesuai dengan keinginan amaliyah, amalan-amalan mereka. Walaupun pada faktanya riwayat-riwayat tersebut dhaif. Jadi kalau kita mau melihat syubhat ini atau menjawab syubhat ini dari sisi ilmiah, ya kita tidak perlu berpanjang lebar seperti tadi. Dari sisi ilmiah, apa derajat hadisnya, begitu. Nah kalau sudah dhaif, maka tutup buku. Tapi ya tentu mereka tidak semudah itu untuk menutup buku. Ya, tapi ya selanjutnya itu kita sebutkan seperti apa yang tadi kita jelaskan secara ringkas, kemudian kita lihat apa jawaban daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala. Sebagai jawabannya ialah, kata beliau rahimallahu taala, sebagai jawabannya ialah sesungguhnya hal ini termasuk jenis syubhat yang pertama, maksudnya syubhat yang ke-14. Nah, karena kan syubhat yang ke-14 itu berbicara tentang al-istighatsah, panjang lebar beliau sebutkan di situ. Nah, mendefinisikan mana syubhat, mana satu istighatsah yang disepakati oleh semua jamaah, yang beliau sepakati juga. Mana satu ketentuan syaratnya itu pada syubhat yang ke-14 yang beliau maksudkan sebagai syubhat yang pertama. Jadi kita ulangi sebagai jawabannya ialah sesungguhnya hal ini termasuk jenis syubhat yang pertama, yaitu yang ke-14. Sebab sesungguhnya malaikat Jibril telah menawarkan kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk memberi pertolongan kepadanya. Dalam hal Jibril mampu melaksanakan hal itu. Karena sesungguhnya malaikat Jibril seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang diri Jibril, syadidul quwa, yang sangat kuat. Nah, ini beliau rahimahullahu taala, penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kembali mengajak kepada kita bahwa kalau kita anggaplah ini sekarang riwayatnya sahih, ya. Kalaulah sahih, maka peristiwa yang terjadi Ibrahim dengan Jibril di sini itu memenuhi ketentuan dan syarat istighatsah yang dibenarkan. Nah, ini yang ingin beliau sampaikan. Jadi kata beliau sebab
Sesungguhnya malaikat Jibril telah menawarkan kepada Nabi Ibrahim untuk memberi pertolongan kepadanya dalam hal Jibril mampu melaksanakan hal itu. Berarti dah cukup syaratnya untuk istighatsah. Ada kemampuan. Hidup ada. Ini tidak ada yang gaib-gaib lagi, nampak begitu. Karena sesungguhnya malaikat Jibril itu seperti sifat yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, syadidul quwa, yang sangat kuat. Maka kata beliau rahimahullahu taala, maka jika diizinkan untuk mengambil api dan apa yang ada di sekitar api itu, lalu ia lemparkan ke ufuk timur atau barat, niscaya akan ia kerjakan. Ini kenapa? Karena memang beliau alaihi salatu wassalam, yaitu Jibril, ini diberikan sifat yang luar biasa, boleh dikata sebagai penghulu, ketua daripada malaikat-malaikat yang ada, karena malaikat yang paling mulia adalah tentunya ini Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian kuatnya luar biasa, jadi jika diizinkan tentu dia sangat-sangat mampu, Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi sampai beliau sebutkan di sini, maka jika diizinkan untuk mengambil api dan apa yang ada di sekitar api itu, lalu ia lemparkan ke ufuk timur atau barat, niscaya ia akan kerjakan. Jadi kalau misalnya gitu, Nabi Ibrahim menyebutkan ketika ditawari bantuan oleh Jibril, kamu perlu bantuan apa tidak? Tapi kan Ibrahim menyebutkan tidak. Tapi kalau dia sebutkan iya, maka Jibril dengan izin Allah itu mampu mengangkat gunung, lautan api itu, memindahkan tempatnya dari ujung barat atau ke ujung timur, agar supaya Nabi Ibrahim tidak jatuh ke dalam api. Itu ukurannya sama seperti case atau peristiwa Nabi alaihissalam ketika berhadapan dengan kaum atau masyarakat Taif pada waktu itu, kemudian malaikat yang menjaga gunung pada waktu itu menawarkan beliau. Jadi boleh-boleh saja itu mereka ditimpakan, masyarakat itu, orang-orang itu ditimpakan oleh malaikat pada waktu itu, ditimpakan gunung Taif pada waktu itu. Tapi tentu para anbiya ini nampaknya itu tidak seemosi pengikutnya. Ya, oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam sampai termasuk Nabi Muhammad SAW itu digelari ulul azmi. Mereka memiliki sifat yang luar biasa, dari semangat, dari kesabaran, dari ketelitian, dari pandangan yang tajam, dan seterusnya. Maka disebut ulul azmi. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, jika Allah memerintahkannya, yaitu memerintahkan Jibril untuk meletakkan Nabi Ibrahim di tempat yang jauh dari mereka, niscaya ia dapat melakukannya. Yaitu banyak pilihan. Semua pilihan, insya Allah, biiznillah, dengan sifat yang luar biasa, yang sangat kuat, syadidul quwah, mampu memindahkan gunung, lautan, api, boleh, bisa. Memindahkan Nabi Ibrahim pun boleh. Jangankan Jibril, begitu ya. Kisah Nabi Sulaiman ya dengan Bilqis pada waktu itu pun itu jin ifrit lagi, ya, apalagi malaikat pun sekejap mata pun datang itu singgasana Bilqis, apalagi kelas-kelas level-level Jibril. Ini sekali lagi ya, maksud daripada Syekh Muhammad Abdul Wahab menerangkan, merincikan kemampuan kalau diizinkan Jibril ini beliau ingin menyampaikan kepada kita, ini Jibril memang mampu begitu. Ini Jibril memang mampu. Jadi tak masalah istighotsah ini, tidak masalah. Istighotsah yang kejadian seperti ini kami Anda semua sepakat. Cuma apakah ini boleh dikiaskan kepada penghuni-penghuni kubur yang di dalamnya kiai-kiai, yang di dalamnya entah apa namanya julukan-julukannya apa tidak, ini yang jadi masalah. Karena itu adalah hal-hal yang gaib, artinya orang yang sudah mati dan seterusnya, ya tentu tidak sesuai kiasnya. Ini kias bukan kias aula lagi, bukan kias al-mithl lagi, ya, bukan kias syumuli. Ya, kalau kita berbicara kias ya, ada kias al-mithl, kias semisal, ada kias syumuli, yaitu menyeluruh, ada kias aula. Nah, kias aula. Nih kalau ini kias tidak sesuai dengan tempat pendalilan, maka namanya kias batil namanya.
ya kias yang batil. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, dan jika Allah memerintahkannya untuk mengangkat Ibrahim alaihissalatu wassalam ke langit, niscaya ia dapat melakukannya. Ini banyak rinciannya. Ini sengaja beliau sebut ini supaya bahwa menunjukkan nih Ibrahim kejadian seperti ini memang patut begitu, karena yang diistighosahkan, yang menawarkan bantuan itu mampu. Nah, gitu ada pada waktu itu. Nah, ini kalau dikiaskan kepada yang gaib, maka tentu salah alamat. Ya, tentu salah alamat. Nah, ini kalau delivery ini, ya, tukang delivery ini kalau salah alamat ya tentu tidak sampai barangnya. Nah, inilah dia orang-orang seperti ini. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, ini halaman 59 ya, halaman 59 paragraf yang terakhir. Hal ini tak jauh beda seperti seorang laki-laki kaya raya sedang melihat orang yang membutuhkan, sedang melihat orang yang sangat-sangat memerlukan. Nah, ini beliau kias ya, kias. Hal ini tidak beda seperti seorang laki-laki kaya raya sedang melihat orang yang sangat-sangat memerlukan. Lantas, yaitu kemudian ia menawarkan kepadanya untuk menghutanginya dan memberinya sesuatu yang dapat memenuhi keperluannya, kebutuhannya. Tetapi orang yang membutuhkannya itu tidak mau meminjam, dan bahkan ia terus bersabar sampai Allah mendatangkan kepadanya rizki yang ia tidak merasa tertumpangi jasa orang lain. Itu sehingga dia tidak merasa hutang budi maksudnya. Kemudian kata beliau halaman berikutnya, betapa jauhnya perbedaan antara hal ini dengan istighosah, al-ibadah dan syirik jika mereka benar-benar orang yang mengerti. Nah, ini. Jadi beliau kiaskan kisah Nabi Ibrahim tadi dengan orang yang menawarkan bantuan, orang kaya raya menawarkan bantuan kepada orang miskin. Nah, tapi orang miskin ini tidak menerima tawaran tersebut karena malah dia memilih tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga dia hanya mengharapkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya peristiwa ini tak masalah. Cuma yang bermasalah adalah menjadikan peristiwa ini sebagai pembenaran, sebagai dalil istighosah mereka kepada orang-orang yang gaib. Nah, walaupun pernah hidup, tapi kalau udah mati sekarang di alam kuburan, ya gaib namanya. Nah, ya. Karena definisi yang gaib adalah yaitu hal-hal yang tidak nampak di depan mata kita, itu gaib. Nah, jadi oleh karena itu kata beliau di halaman 60, betapa jauhnya perbedaan antara hal ini dengan istighosah, al-ibadah dan syirik jika mereka benar-benar orang yang mengerti. Nah, kemudian kita lihat footnote-nya, orang yang telah mati tidak akan mendengar doa orang yang berdoa kepada mereka. Jadi, jika mereka benar-benar orang-orang yang mengerti, maksudnya menggunakan akalnya, faham. Yang kau udah faham, itu insya Allah udah jelas. Nah, jadi orang berakal. Nah, jadi diterangkan di footnote-nya itu, orang yang telah mati tidak akan mendengar doa orang yang berdoa kepada mereka. Dan tidak pula mendengar istighosah orang yang beristighosah kepada mereka. Jangankan istighosah, berdoa biasa saja itu pun tidak didengar oleh orang yang meninggal dunia. Dan juga menurut pendapat yang sahih daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka pun tidak mendengar cerita-cerita kita, ya, kecuali apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk didengarkannya. Nah, seperti ucapan salam, nah, itu mereka mendengarnya. Tapi kalau ada orang yang seperti banyaklah ya praktek-praktek atau banyak orang-orang kita yang melakukannya, kalau ada masalah atau alhamdulillah sukses begitu ya, dapat kerja dan seterusnya, pergi ke kuburan maknya, ibunya yang telah meninggal atau bapaknya telah meninggal, cerita panjang lebar, curhat di situ. Di depan kuburannya di situ. Ya, konon-konon diharapkan atau dia pikir ibunya yang telah meninggal, orang tuanya yang telah meninggal itu mendengarkannya.
Jadi dia cerita di situ, ya alhamdulillah sekarang sudah dapat ini, dapat itu, sekarang sudah ini dan itu. Nah, itu banyak di orang-orang kita seperti itu. Nah, jadi ini kalau kita melihat ya tentu mereka tidak mendengar karena sudah alamnya sudah lain. Jadi sudah jelas-jelas saja. Kita kirim doa, kita beramal atas namanya, begitu. Nah, justru itu akan lebih manfaat daripada curhat-curhat di depannya, di depan kuburannya maksudnya, apalagi berdoa. Nauzubillah min dzalik. Jadi kata footnote-nya itu, hal ini jadi mereka tidak mampu mendengar ya. Hal ini berdasarkan firman Allah, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kamu berdoa, menyeru mereka, mereka tiada mendengar doamu, yaitu suruhanmu. Maka para penyembah orang mati senantiasa dalam kesesatan, selagi mereka tetap berdoa kepada orang-orang mati itu, karena ibadah mereka berlawanan dengan nas Al-Quran. Nah, dah jelas kan, nas Al-Quran mengatakan mereka tidak mampu menyeru, mereka tidak mendengar ya, doa-doa mereka. Jadi kalau tetap juga dipaksakan ya tentu menyelisihi syariat. Nah, sudahlah sia-sia waktu dan tenaga, malah dapat dosa. Ini kan jadi sudah jatuh tertimpa tangga. Ini ibaratnya, sudah jatuh tertimpa tangga. Dahlah sia-sia waktunya, mengorbankan waktu, dapat dosa. Dosanya pun bukannya ringan-ringan dosanya. Ya, itu melebihi dosa naudzubillah, dosa membunuh, dosa berzina, karena ini kan syirik masalahnya. Kalau syirik kan lebih besar daripada dosa-dosa yang lain. Nah, baik. Jadi ayat suratul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kata beliau rahmallahu taala, baiklah. Nah, kami segera tutup pembicaraan ini dengan suatu masalah yang besar dan penting yang dapat difahami dari hal-hal yang terdahulu. Akan tetapi kami khususkan pembicaraannya mengingat betapa besarnya masalah ini dan betapa banyaknya salah pengertian dalam masalah ini, maka kami katakan. Nah, jadi maksudnya di sini adalah setelah beliau panjang lebar menjelaskan satu persatu syubhat sampai 15 syubhat beliau sampaikan ya. Kemudian beliau jawab juga dengan poin-poin yang sangat-sangat mengena sekali. Nah, beliau ingin sampaikan kepada kita semua. Ingin sampaikan dari penjelasannya ini nanti kita akan bacakan, ingin sampaikan kepada kita bahwa tauhid itu hendaknya ditegakkan. Tauhid itu hendaknya ditancapkan. Ya, ditancapkan kepada seluruh bagian-bagian kehidupan kita. Hati, lisan, dan anggota badan. Jadi tidak hanya badan kita saja yang bertauhid, tidak hanya kita hati badan saja yang bertauhid. Maksudnya apa? Maksudnya tidak minta doa, ya, tidak berdoa kepada kuburan mampu. Tapi kaitannya dengan hati, selalu mengharap kepada orang. Nah, itu juga ini hati, lisan, dan jawareh. Nah, ini yang akan beliau sampaikan daripada kesimpulannya itu akan beliau sampaikan kepada kita sekali lagi bahwa wajib kita tancapkan tauhid itu kepada seluruh bagian kehidupan kita yang ada dari hati, lisan, dan anggota tubuh. Kata beliau rahimahullahu taala, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwasanya tauhid itu wajib diwujudkan dengan hati, lisan, dan amal perbuatan. Nah, ini tadi kita sebutkan. Maka jika hilang satu saja dari ketiga hal itu, yaitu hati, lisan, dan amal, maka seorang belum dikatakan muslim. Muslim yang sejati. Muslim yang sejati. Nah, kalau kita melihat kembali rincian yang beliau paparkan, yang beliau jelaskan di dalam kitab Tauhid, sudah jelas. Ya, mana satu masuk tauhid yang anggota badan, mana satu yang lisan, mana satu yang hati. Jadi amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan. Mana satu hal-hal yang merusak tauhid hati kita, kita baca di situ keterangannya di kitab At-Tauhid. Begitu juga dengan lisan. Betapa banyak lisan-lisan kita tergelincir, ternyata ketergelinciran itu membawa kita kepada kesyirikan. Nah, sampai contohnya sering kita mengatakan kalaulah tidak ada anjing ini, maka pasti pencuri akan masuk. Nah, itu sudah menyandarkan kepada anjing. Nah, ini sudah salah lisannya.
Belum lagi hatinya, belum lagi gerakan-gerakan tubuhnya. Itu tuh banyak sekali hal-hal yang perlu kita pelajari sehingga lurus kita punya tauhid dari hati, lisan dan juga anggota tubuh. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, lalu jika seorang mengetahui tauhid tetapi tidak melaksanakan tauhid itu, maka ia dihukumi kafir mu'anid. Orang-orang kafir yang membangkang seperti kekafiran Firaun, iblis dan yang serupa dengan keduanya. Ya tentu ini tidak serta-merta langsung diambil secara lafaznya saja, karena kalau diambil ini saja, tidak diambil keterangan-keterangan sebelumnya, ya wajar kalau disebut Muhammad bin Abdul Wahab nih Wahabi ekstrim, teroris, apa semuanya, karena beliau menyebutkan ini seperti ini. Dan salahnya orang-orang yang tidak adil ini ya potong-potongan seperti ini saja yang mereka ambil. Nah, jika seorang mengetahui tauhid tapi tidak melaksanakan tauhid itu, maka ia dihukumi kafir, mu'anid, orang kafir yang membangkang seperti kekafiran Firaun, iblis dan yang serupa dengan ini kan ekstrim. Tapi sekali lagi, udah banyak penjelasannya. Ini udah halaman akhir-akhir ini, ya. Jadi kalau mau adil, pelajari, ya. Sebelum-sebelumnya, juga kalau mau adil, pelajari kitab-kitab beliau yang lainnya. Juga kalau mau adil, pelajari penjelasan-penjelasan ulama yang memahami pemikiran, memahami akidah daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, itu baru adil. Ini bagaimana mau adil? Udahlah dipotong-potong begitu ya. Udahlah ditambah-tambah. Jadi udah merajalela fitnahnya. Dikit-dikit Wahabi, dikit-dikit Wahabi. Nah, padahal kalau ditanya apa itu Wahabi ya, hanya bisa menjawab Muhammad bin Abdul Wahab. Malah ada yang ekstrim lagi. Arab gitu, itu aja. Yang lebih ekstrim Arab. Dan Arab yang mana satu? Itu Arab. Qatar pun masuk Arab. Nah, itu namanya juga ya gelap, udah gelap ya, gelap gulita pandangannya gara-gara syubhat yang ada. Baik. Jadi kata beliau rahimahullah taala, banyak dari manusia yang salah pengertian dalam masalah ini. Mereka mengatakan sesungguhnya hal ini hak, itu benar, dan kami memahaminya serta bersaksi bahwasanya hal itu benar. Akan tetapi kami tidak mampu untuk melaksanakannya dan tidak dibolehkan penduduk negeri kami kecuali orang yang sefaham dengan mereka atau berbagai alasan yang lain. Atau maksudnya adalah setelah beliau sampaikan tadi bahwa wajib kita menerapkan, menancapkan tauhid, mewujudkan tauhid itu pada hati, pada lisan, pada gerakan tubuh. Kemudian beliau sampaikan bahwasanya apabila telah mengetahui tauhid itu dengan sebenarnya, lalu tidak mengikutinya juga, maka mereka tidak disebut sebagai seorang muslim. Nah, kemudian beliau sebutkan di sini fenomena, fakta-fakta. Tentu fakta-fakta yang beliau sebutkan ini pada zaman beliau, rahimahullah taala, banyak yang mengetahui tauhid, namun alasannya macam-macam. Alasannya tidak dibenarkanlah, tidak mampu dilaksanakannya, dimusuhi dan seterusnya, macam-macam alasan. Nah, ini alasan-alasan seperti ini ya tentu tidak langsung boleh diambil tentunya. Nah, baik, kata beliau rahimahullah taala, si bodoh yang miskin pengertian ini tidak tahu. Maksudnya orang-orang yang seperti ini, maksudnya orang jahil. Orang jahil, orang yang miskin ilmu ini tidak tahu, tidak paham bahwa sebagian besar pemuka-pemuka kafir mereka mengetahui kebenaran itu. Bahwa sebagian besar pemuka-pemuka kafir mereka mengetahui kebenaran itu dan mereka tidak meninggalkannya dengan berbagai macam alasan. Sebagaimana firman Allah, "Ishtarau bi ayatillahi tsamanan qalila fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun." Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Tentu dengan banyak macam alasan. Alasan, pembenaran. Dan ayat-ayat yang lain seperti firman Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengenalnya, yaitu mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mengenal anaknya sendiri. Artinya mereka mengetahui, namun lagi-lagi inad, membangkang dengan banyak macam-macam alasan. Kemudian kata beliau, jika seorang melaksanakan tauhid dengan perbuatan yang tampak mata, jika seorang melaksanakan tauhid dengan perbuatan yang tampak mata, yang zahir,
sedang dia tidak memahami tauhid itu dan tidak meyakininya dengan hatinya, maka dia adalah munafik. Nah, jadi apa tauhid adalah harga mati. Nah, tauhid adalah harga mati. Nah, bukan yang lain-lain harga mati ya. Tapi tauhid tidak harga mati. Itu seharusnya kaum muslimin. Nah, kenapa? Karena kalau tidak bertauhid, apapun alasannya selesai. Dia akan hancur. Kalau dia mengetahui, kalau tidak mengikuti tauhid, lebih hancur lagi. Kalau dia tidak mengetahui tauhid, artinya tidak mau menerimanya dan seterusnya, maka dia munafik. Nah, jadi intinya tauhid ini adalah harga mati, mau tidak mau harus diterima. Nah, dengan berbagai macam alasan itu sekali lagi tidak diterima. Dan orang-orang munafik lebih buruk, ya, lebih jelek dari orang kafir. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkat yang paling bawah dari neraka. Ini masalah yang panjang. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, akan jelas bagi Anda jika Anda telah merenungkannya melalui apa yang keluar dari lisan-lisan manusia. Anda akan lihat orang-orang yang mengetahui al-haq, kebenaran, tetapi tidak mau melaksanakan kebenaran itu karena rasa takut kekurangan dunia, atau karena pangkat di bidang agama, atau dunia, ataupun karena basa-basi menyesuaikan diri dengan orang. Nah, ini beliau berbicara di zamannya dahulu ya. Sekian ratus tahun ya dari zaman beliau rahimahullahu taala. Kalau kita melihat ya memang betul-betul adanya. Ya, banyak orang-orang yang tidak mau memilih kebenaran, tidak mau mengungkapkan kebenaran ya gara-gara faktor-faktor duniawi. Nah, seperti yang beliau sebutkan di sini. Nah, udah bertahun-tahun sekolah di Madinah gitu ya, malah mumtaz nilainya gitu ya. Kalau ada ikhtibar, ada exam ya itu mereka mumtaz. Nah, jadi top student jadinya. Ya balik kampung jadi bukan lagi top student lagi, hilang semuanya ajaran-ajarannya. Sekolah di Mekah malah ya, doktornya di Mekah, malah dia jadi ingin membasmi daripada Wahabi itu. Nah, ini semua banyak fakta-fakta yang ada. Ini semua, walaupun alasannya apapun, tapi yang jelas dunia di balik itu sangat-sangat jelas. Jadi seperti yang beliau sebutkan di sini. Jadi kata beliau, kita ulangi, Anda akan lihat orang yang mengetahui. Kita ulangi dari awal. Ini masalah yang panjang. Akan jelas bagi Anda jika Anda telah merenungkannya melalui apa yang keluar dari lisan-lisan manusia. Anda akan lihat orang yang mengetahui al-haq, yaitu kebenaran, tetapi tidak mau melaksanakan kebenaran itu karena rasa takut kekurangan dunia, atau karena takut pangkat di bidang agama, populer ya, subscribe-nya kurang, gitu, followernya kurang, ya jadi timbang-timbang rasa lah, gitu kan, timbang-timbang rasa daripada nanti semuanya hilang semuanya. Jadi seperti itu. Ataupun karena basa-basi menyesuaikan diri dengan orang. Nah, ini juga banyak. Kemudian dan Anda juga akan melihat orang yang mengamalkan secara zahir sedang batinnya menolak. Nah, itulah. Jadi ayyuhal akhwat semuanya, ini keadaan-keadaan seperti ini namanya zair ya, menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan penyebab penyimpangan yang terjadi itu pada dasarnya ada dua hal utama ya yang menyebabkan orang menyimpang. Dua hal utama yang menyebabkan orang itu menyimpang. Yang pertama, karena tidak memperhatikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak memperhatikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah menolak kebenaran. Ini dua hal yang utama sekali yang menyebabkan penyimpangan. Jadi tidak mau mempelajari sunnah Nabi SAW, meremehkannya. Kemudian yang kedua adalah menolak kebenaran. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang
seperti ini yang menyebutkan syubhat-syubhatnya atau yang menyimpang dan seterusnya tidak terlepas daripada dua penyebab utama ini. Ya, tidak mau mempelajari betul-betul sunnah Nabi SAW bagaimana sunnah Nabi SAW melalui riwayat-riwayat yang sahih tentunya, melalui riwayat-riwayat dari praktek amaliyah sahabat-sahabat Nabi SAW tentunya. Ya, itu adalah bagian daripada mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW. Ini mereka tidak mau meremehkan. Kemudian yang kedua adalah menolak kebenaran. Dijelaskan panjang lebar, disebutkan dalil, mereka pun malah lebih pandai berdalil. Iya, sampai 15 syubhatnya ini. Ini luar biasa. Jadi ini menunjukkan penolakan terhadap al-haq, yaitu kebenaran. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala di halaman 62 paragraf terakhir itu, akan tetapi wajib bagi Anda untuk memahami dua ayat dari kitab Allah ini. Ayat yang pertama adalah firman Allah Ta'ala, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah minta maaf. Tidak usah minta maaf, yaitu tidak usah banyak alasan. Karena kamu kafir sudah beriman. Ini tentu peristiwa orang yang mengolok-olok sahabat-sahabat Nabi SAW ketika balik di perang. Jadi mereka menyebutkan sahabat-sahabat Nabi SAW ini, sahabat-sahabat Nabi adalah orang yang suka makan, ya perutnya buncit, ya karena banyak makan. Terus orang yang paling pengecut, kata mereka, orang-orang munafik itu menuduh sahabat-sahabat Nabi SAW mereka dengan tuduhan-tuduhan seperti itu Allah menurunkan ayat-ayat seperti ini yang menerangkan orang ini kafir. Jadi tidak ada alasan lagi. Bahkan dalam riwayat sampai mereka bergelantungan terseret oleh unta Nabi SAW karena mereka merengek-rengek minta maaf kepada Nabi SAW, namun permintaan maafnya itu ditolak oleh Nabi SAW. Oleh karena itu disebut sini la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah minta maaf beralasan karena kamu kafir sesudah beriman. Ini ketegasan-ketegasan seperti ini ya tentu lagi-lagi kita ingatkan, tidak serta-merta, tidak langsung kita praktis kepada kawan-kawan kita, gitu. Ini masalah, ini selalu kita ingatkan. Ini ketegasan-ketegasan seperti ini supaya kita jaga diri tentunya, jaga keluarga kita, bahwasanya tauhid ini memang harga mati, tidak bisa ditawar-tawar lagi, gitu. Kenapa? Karena menjerumuskan seorang ke dalam kesyirikan. Adapun tuduh-menuduh, adapun menghukumi, tentu bukan urusan kita. Dan ini dah kita sebutkan jauh-jauh sebelumnya supaya tidak salah paham. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala di halaman 63, jika telah jelas bagi Anda bahwasanya sebagian para sahabat yang telah memerangi bangsa Romawi bersama Rasulullah SAW itu kafir hanya karena mereka mengucapkan suatu kalimat, yaitu perkataan atas dasar main-main dan canda, maka teranglah bagi Anda bahwasanya orang-orang yang mengucapkan dirinya kafir karena rasa takut kekurangan harta, atau karena demi pangkat, ataupun karena berbasa-basi menyesuaikan diri dengan orang adalah lebih besar kesesatannya dari orang yang mengucapkan suatu kalimat kekafiran dengan maksud bercanda. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya mereka-mereka yang menutupi tauhid, ya, apalagi mereka jelas-jelas mengatakan kalimat kufur, ya, kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan akidah Islam. Nah, ini lebih parah kata beliau rahimahullahu taala daripada orang kafir itu sendiri. Nah, ayat yang kedua adalah firman Allah, kata beliau rahimahullahu taala masih dalam halaman yang sama, man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah walahum adzabun adzim dzalika biannahum istahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman, dia mendapat kemurkaan dari Allah, kecuali orang-orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang. Nah, dalam beriman dia tidak berdosa karena dalam keadaan terpaksa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran,
maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan dunia lebih daripada akhirat. Yaitu mereka tadi yang tidak mau menutup kebenaran, yang menutup kebenaran karena ada udang di balik batu. Yaitu karena ada dunia di balik itu semua. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ini kita baca sampai akhir saja ya. Maka Allah tidak menerima uzur mereka kecuali orang dipaksa kafir, disertai keberadaan hati yang tetap tenang dalam keimanan. Adapun selain itu, maka ia benar-benar telah kafir sesudah beriman. Baik ia mengerjakan itu karena rasa takut atau sekedar berpura-pura untuk menyesuaikan diri dengan orang, atau karena rasa bakhil dengan negerinya, atau keluarganya, atau kerabat-kerabatnya, ataupun harta bendanya. Ataupun ia melakukan tindakan kekafiran itu atas dasar canda, main-main, ya, atau karena atas tujuan-tujuan yang lain kecuali orang yang dipaksa kafir. Jadi tauhid adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam keadaan apapun kepada siapapun dengan tujuan apapun. Itu yang ingin beliau sampaikan. Tegak tegar di atas tauhid sampai akhir hayat. Itu yang ingin beliau sampaikan kepada kita semua. Jangan basa-basi kalau bab-bab tauhid ini. Jadi kalau bab khilafiyah dan seterusnya mungkin saja, ya. Tapi kalau bab tauhid sampai kita diajak kuburan minta-minta, ya sampaikan saja. Walaupun untuk keluarga dan seterusnya, maaf ya tidak bisa kita sampaikan keinginannya. Kita tidak bisa ikuti keinginannya, ajakannya dan seterusnya. Dalam hal ini sekali lagi tidak ada basa-basi dan itulah makna daripada tauhid adalah harga mati. Oleh karenanya kata beliau di halaman 64, ayat di atas menunjukkan hal itu dari dua segi. Yang pertama firman Allah, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa kafir. Di sini Allah hanya mengecualikan orang yang dipaksa kafir dan sudah maklum bahwasanya orang tidak dipaksa kecuali supaya mengucap atau berbuat, sedangkan keyakinan, akidah, i'tikad hati tidak ada seorang pun yang dipaksa untuk meyakininya. Nah, ini tentu terpaksaan ini dari segi zahir, namun hatinya tetap beriman. Nah, ini sejarah-sejarah sahabat-sahabat Nabi SAW telah membuktikannya. Ammar bin Yasir contohnya dengan keluarganya itu dipaksa untuk membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ya ujung-ujungnya beliau terima. Tapi Nabi SAW mengatakan tidak mengapa karena itu dalam keadaan ikrah, terpaksa. Tapi hatinya tentunya tetap bersama Nabi SAW. Kecintaan beliau kepada Nabi SAW sangat-sangat penuh. Radhiyallahu taala anhu. Nah ini kita berbicara yang hatinya tidak masalah dengan kekufuran. Hatinya malah menerima hal-hal yang menyelisih akidah Islam. Nah ini yang jadi bahasannya. Ini yang seolah-olah menjadikan tauhid itu boleh ditawar. Seolah-olah tauhid itu tidak menjadi harga mati. Seolah-olah tauhid itu masih boleh dirubah-rubah, masih boleh disesuaikan begitu, sesuai dengan tempat, keadaan, lingkungan, cuaca, simpanan musim dingin dan seterusnya. Nah, ini yang maksud beliau rahimahullahu taala. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua kata beliau firman Allah Ta'ala, dzalika bi annahum istahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan dunia lebih daripada akhirat. Ini betapa banyak. Lagi-lagi kita ingatkan, naudzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari ada udang. Di sebalik batu itu ada dunia. Di sebalik apa yang kita korbankan tauhid itu, naudzubillah min dzalik. Maka kata beliau rahimahullahu taala, Allah telah menerangkan ayat itu dengan jelas, ya, bahwasanya kekafiran dan siksa tidaklah disebabkan i'tiqad, kebodohan dan kebencian kepada agama serta cinta kepada kekafiran, melainkan sebabnya adalah karena mereka mendapatkan keuntungan dunia. Keuntungan dunia. Kita ulangi, maka Allah telah menerangkan ayat itu dengan jelas bahwasanya kekafiran dan siksa tidaklah disebabkan i'tiqad, kebodohan dan kebencian kepada agama serta cinta kepada kekafiran, melainkan sebabnya adalah karena mereka mendapat keuntungan dunia. Nah, ini tentu banyak seperti itu, ya. Pada asalnya mereka sebenarnya berkeyakinan Islam itu
murni. Tauhid itu adalah hak, ya, tapi karena tadi dunia dengan segala macam bentuknya, kekuasaan, jabatan, uang, harta, wanita, bahkan dan seterusnya daripada gemerlap dunia, jadi mereka pun sangat-sangat mudah untuk berubah. Lagi-lagi fakta yang kita tahu bersama di Nusantara, baik di Indonesia maupun di Malaysia maupun di Singapura atau mungkin di Brunei, itu mungkin Nusantara semua itu banyak yang berubah-ubah ya gara-gara memang dunia. Diakui maupun tidak diakui oleh orang yang bersangkutan, tetap itulah faktanya. Sekolah lama-lama di Madinah sampai PhD, doktor Madinah, di Mekah, Ummul Qura, begitu. Lama-lama di situ, bertahun, 20 tahun, ya paling tidak 10-12 tahun lah, begitu udah lama. Ya, balik ke negeri karena dapat dunia dan seterusnya, ini lagi berubah lagi. Nah, jadi siapa yang berikan dia dunia, di mana dia dapatkan dunia, di situ dia menghambakan dirinya. Di situ dia berlabuh. Nah, ketika Saudi contohnya di Madinah memberikan beasiswa, di situ dia berlabuh. Berani apa tidak ketika exam, ya, ketika ikhtibar, ketika ujian, begitu, menjawab dengan keyakinan aslinya. Jawabnya tidak berani, ya fail nantinya. Nah, itu buktinya bosnya kemana dunia, disitulah dia berlabuh. Naudzubillah min dzalik. Nah, yang ingin beliau sampaikan adalah banyak di antara penyimpang-penyimpang yang ada, mereka menolak kebenaran, mereka tidak menyampaikan kebenaran gara-gara dunia. Naudzubillah min dzalik. Kata beliau rahimahullah ta'ala, lalu hal itu ia utamakan melebihi agama, yaitu dunia tersebut. Dan hanya Allah yang lebih tahu, yang lebih perkasa, dan yang lebih mulia. Kemudian kata beliau mengakhiri risalahnya, salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi kita Muhammad dan kepada para sahabat beliau. Selesai risalah Kasyfus Syubhat. Adapun yang selanjutnya ya tentu bukan daripada Kasyfus Syubhat, tapi ini tambahan-tambahan keterangan-keterangan yang lain. Nah, kita tengok nanti apakah kita akan bahas, karena kan sudah ada sudah dibagikan bukunya. Ya mungkin sebelum kita berpindah kepada buku yang lain, ya kita lihat keterangan-keterangan yang sebagai tambahan ini ya, untuk memerojahkan juga untuk memberikan kita faedah ilmu tentunya. Dengan demikian sekali lagi kita telah selesai ya, bi taufik minallah, atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita telah selesai membahas kitab Kasyfus Syubhat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dalam agama ini, memberikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga itu menjadi bekal kita di dunia sampai akhirnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Jadi dengan demikian selesai kita membahas sekali lagi kitab Kasyfus Syubhat. Kalau ada yang keliru-keliru dari penjelasannya ada, ya tentu dari kekurangan saya sendiri dan juga daripada syaitan, dan tentunya saya rujuk daripada itu semua sehingga kebenaran tetap berkibar di atas. Jadi dimanapun saja kebenaran pergi, di situ kita ikuti. Siapapun mereka, setinggi apapun ilmu mereka, kalau menyelisih kebenaran, maka kita pun tidak segan-segan untuk meninggalkannya. Itu tentu kita punya prinsip. Oleh karena itu, sekali lagi, ilmu-ilmu yang seperti ini hendaknya terus kita asah, terus kita merojahkan, terus kita mantapkan, sehingga itu tentu akan menjadi bekal kita dalam meniti kehidupan ini dimanapun kaki berpijak. Nah, sekarang kita pijak kaki kita di sini di Qatar, kemudian wallahu alam berapa waktu kemudian kita pijakkan kaki kita di tempat lain. Nah, selama ilmu itu kita pegang, maka selama itu biidznillah taala Allah akan menyelamatkan kita semua. Barakallahu fikum, sampai di sini kiranya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dan tentu kita tidak lupa berdoa agar Allah memberikan rahmatnya kepada penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala, kemudian juga menempatkan beliau pada tempat yang sebaik-baiknya di alam barzakhnya, kemudian nanti
di alam akhirat. Wassalamualaikum. Sampai di sini, dan kalau ada pertanyaan silahkan. Ini kita lihat. Tapi ini ada pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, salah satu kajian menjelaskan setiap malam Jumat arwah orang yang sudah meninggal akan kembali ke keluarganya dan berdiri di depan rumahnya. Apakah ini sahih atau tidak? Ini tidak sahih. Ini tidak sahih. Riwayatnya tidak sahih. Di setiap malam Jumat arwah orang yang sudah meninggal akan kembali. Ada juga mereka menyebarkan arwah yang meninggal datang pada awal-awal Ramadan. Ya, dan juga menyebutkan demikian. Ini tidak ada, tidak sahih. Jadi hal-hal seperti ini sudah jelas ya dari hadis-hadis Nabi SAW, itu sangat-sangat jelas. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti ini ya menyebarkan hadis-hadis seperti ini bukan tidak ada turunannya ya, bukan tidak beranak pinak hadis ini menjadi keyakinan. Contoh saja yang tadi ucapan Nabi Ibrahim yang tambahan yang la aslalahu, yang tidak ada asalnya tadi. Hasbi min su'alihi ilmuhu min hali. Aku tidak memerlukan, tidak berdoa. Ya, cukuplah Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaanku. Dari situ ada anak pinak daripada hadis ini. Jadi sampai menyebutkan sebagian sufi tentunya ya, sampai menyebutkan menuduh. Jadi berdoa kepada Allah, minta kepada Allah itu menuduh Allah Subhanahu wa taala, itu kurang ajar kepada Allah. Itu sampai demikian. Pasti ini ada anak turunannya. Jadi kalau ini kita tetapkan, tentu tadi kita hadisnya dhaif, bahwa setiap malam Jumat arwah orang yang sudah meninggal akan kembali ke keluarganya. Apakah cukup dengan keyakinan seperti ini saja? Tidak cukup. Ya, pasti akan semangat tahlil, ya, pasti akan semangat macam-macam, dan bahkan ya sebagian ritual daripada orang kampung itu memasak. Ya, memasak untuk arwah kononnya, begitu, memasak masakan yang disukai pada waktu hidup. Ditanya, kenapa nih masak? Ya, ini berbicara arwah bunyi seperti ini. Iya, ini alhamdulillah masih terang benderang. Ya, jadi seperti itu. Dimasak macam-macam, ada lauk kuningnya, ada ikannya, ada ayamnya. Ini terjadi di kampung saya, maksudnya ini ceritanya. Ini gara-gara hadis seperti ini. Ya, gitu. Ya, kenapa demikian? Karena dia pulang sekarang, gitu kan? Pulang. Jadi sampai demikian. Ada turunan-turunannya. Jadi oleh karena itu ini hati-hati seperti ini. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum. Tentang penggunaan kalimat harga mati. Jika menyamatkan kalimat harga mati dengan hal lain selain tauhid, seperti yang dijelaskan tadi, apakah bisa menjerumuskan kepada kefasikan? Ditengok ya. Maksudnya ini istilah harga mati, ya kalau harga mati dalam makna bahasa kan tidak boleh ditawar-tawar lagi. Maksudnya itu tidak boleh ditawar-tawar lagi. Ini dari segi bahasa. Ya, menjual handphone, bilangnya berapa harga? 1.000. Bisa ditawar tidak? Tak, harga mati. Kan nih handphone. Tapi kalau ditujukan kepada istilah-istilah lain, ditengok keadaannya. Asas-asas yang lain ya, contohnya asas-asas yang lain. Itu apakah harga mati apa tidak? Ya tentu kalau kita mau jujur ya tidak harga mati. Ya. Tidak harga mati, asas-asasnya, asas tauhid saja. Karena itu kan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang harga mati. Tapi kalau asas-asas yang lain, dasar-dasar yang lain, undang-undang lah, apalah namanya itu bukan harga mati. Kenapa? Karena masih boleh dirubah-rubah. Buktinya ketika kita di luar undang-undang negara tersebut, kita tidak memakainya. Tapi kalau tauhid kan di mana saja, kaki berpijak di negeri mana saja kita berada, kapanpun itu tetap kita tidak boleh rubah. Itu nama harga mati. Nah, silakan cek keyakinannya, apakah asas atau dasar atau undang-undang tersebut yang dinyatakan sebagai harga mati itu maksudnya adalah seperti tauhid itu, ya berarti ini tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh dikatakan seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu sebaiknya tidak menyebut harga mati kepada selain tauhid, selain kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena nanti boleh bermacam-macam tafsirannya. Kenapa?
Karena tadi kalau udah menggunakan asas, misal di Malaysia ada undang-undang yang memang dijadikan sebagai asas undang-undang di situ. Ya kalau sebut harga mati nanti pergi ke Indonesia, tidak berlaku lagi dia. Berarti harga mati tidak sesuai. Misal asas yang ada di Indonesia kita pakai, bilang harga mati, tapi masuk ke negeri lain itu tidak diakui malah asas itu. Itu kan jadi ucapan-ucapan seperti itu kan tidak tepat pada sasarannya kepada kita yang memegang asas tauhid ini. Nah, makanya itu ucapan harga mati ya tentu istilah yang ya kalau boleh diistilah ya istilah untuk tauhid saja. Ya. Walaupun kalau kita melihat harga mati ini adalah alih bahasa tentunya ya, alih bahasa. Kalau tidak dalam bahasa Arab tidak disebut di sini tauhid harga mati, tidak ada. Nah, itu semua ada alih bahasa saja. Nah, untuk menunjukkan ketegasannya. Nah, wallahu ta'ala. Kalau tidak ada, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.